Hello everyone, Etana is here. Are you okay or nah? Ya, selamat tanggal 25 November. Hari ini adalah Hari Guru Nasional dan bersamaan dengan hari di mana banyak perempuan yang menyuarakan aspirasinya. Hari di mana banyak perempuan yang berjuang untuk haknya dan berjuang untuk keamanan dirinya. Ya, hari ini adalah awal dari kampanye internasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, atau sebutan bahasa Inggrisnya adalah 16 Days of Activism Against Gender Violence. Kampanye ini ada untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Jadi hari ini yang buka suara atau yang berkampanye itu bukan cuma aku aja, tapi perempuan di seluruh dunia. Hari ini aku memilih menjadi bagian dari kampanye ini dengan menggunakan platform yang ada, yaitu dengan YouTube, Twitter, dan Instagram. Jadi kalau misalnya selama masa kampanye ini Etana ngoceh atau kayak nge-tweet atau nge-post tentang hal yang berhubungan sama isu perempuan atau isu gender, iya, you will know why. You know why now. Yeah, this is definitely not the best I can do, but this is the least I can do, yaitu campaigning dengan cara seperti ini. Tapi selain campaigning, juga Etana melakukan hal ini untuk menggalang dana sebenarnya. Jadi waktu itu Etana melihat ada platform kitabisa.com untuk rumah aman. Nanti detailnya aku bakalan taruh linknya di entah di description atau di komen ya. Dan juga selain rumah aman, Etana bikin series video ini tentang 16 HTP itu untuk donasi bantuan hukum dan pendampingan psikologis buat korban kekerasan atau pelecehan. Jadi ya, if you donate later on, itu bukan untuk cuma aku aja sebagai content creator biar aku tetap bisa bikin karya, tapi aku juga menggunakan karyaku untuk yaitu donasi. Jadi this is like I'm working so that I can give to gitu guys. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, Etana itu pernah bikin cast atau kayak podcast jatuhnya tentang 16 HTP. Tapi itu udah tahun lalu banget. Dan ini aku mau menjelaskan atau bahas secara lengkapnya. Oke? Selama beberapa saat ke depan, bentar aku naikin dulu karakter aku. Segini, oke. Selama beberapa saat ke depan, tujuan siarannya aku, bukan siaran sih, ini lebih ke rekamannya aku. Fokusnya ada di dalam salah satu strategi tentang kegiatan kampanye Komnas Perempuan. Jadi aku acuannya dari situ sih. Yang pertama, tujuan Etana adalah ingin meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu hak asasi manusia di tingkat lokal atau nasional, regional, dan internasional gitu. Tapi Etana nggak mungkin bisa bahas itu semuanya di satu video. Seperti biasa, Etana bakalan pecah video ini jadi beberapa bagian karena nggak mau kepanjangan ya teman-teman. Menurut Etana 10 menit aja tuh udah kecepetan bagi Etana. Atau mungkin bagi orang ya sebenarnya bisa disingkat sih. Cuma mempersingkat tandanya menghapus detail yang penting. Kayak ada yang penting juga untuk dimasukin sebenarnya. Terus yang kedua, tujuannya untuk mengajak semua orang terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, aku harap bisa mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor atau penyintas, ya. And I hope what I'm doing right now will be helpful or useful for all of you listeners. Oke, jadi kita kenalan yuk sama 16 HTP. Iya, oke. Kita kenalan dulu sama kampanye ini. Ini aku kutip dari website Komnas Perempuan bahwa aktivitas 16 HTP pertama kali digagas oleh
Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan perempuan dan juga HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Tentu saja. Sedikit tambahan nih teman-teman tentang CWGL ya. Jadi karya awal atau perintis dari CWGL merupakan mereka tuh menanamkan hak-hak perempuan dengan kuat dalam kerangka HAM, dan juga mereka mengembangkan inisiatif berkelanjutan menuju kepemimpinan multibudaya untuk advokasi seputar hak-hak perempuan secara global. Jadi menurut yang aku baca nih dari websitenya juga, CWGL ini pertama kalinya berhasil membuat pemahaman gender, khususnya perempuan, tentang kebijakan ekonomi makro, hak ekonomi dan sosial, sehingga menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan badan-badan PBB. Jadi, amazing ya. Nah, setelah udah kenalan tuh sama awal mulanya 16 hak TP, sekarang kita bahas yuk satu persatu. Sebenarnya hari-hari penting apa aja yang ada di dalam rentang waktu 25 November sampai 10 Desember. Kita mulai dulu dari yang 25 November ya. Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi kurang lebih ini ya Tana bakalan sharing tentang backgroundnya atau sejarahnya lah ya. Tanggal ini dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabal bersaudara, Patria, Minerva, dan Maria Teresa. Pada tanggal yang sama di tahun 1960. Akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada tahun itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara merupakan aktivis politik yang tidak hentinya memperjuangkan demokrasi dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran. Berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut. Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis gender. Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai hak TP pada tahun 1981 dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama. Jadi teman-teman, aku kayak menyadari bahwa hari penting perempuan tuh adalah hari kelamnya perempuan sih, bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan dan ya itu kematian dengan cara yang jahat banget. Cuma kalau misalnya kita nggak mengingatkan tentang sejarah ya nanti dilupakan. And I'm glad at least people will remember this day to do something itu. Lalu tanggal 1 Desember, nah ini Hari AIDS sedunia. Pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat Menteri Kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencangkup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan juga pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS. Jadi siapa bilang kalau misalnya isu perempuan atau isu gender itu hanya seputar laki-laki dan perempuan saja, tapi kita juga peduli sama ya ini HIV dan AIDS. Lalu tanggal 2 Desember ini berdekatan ya, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.
Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai penindasan terhadap orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan pelindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak atas kejahatan perdagangan manusia. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa perdagangan manusia itu masih ada dan rata-rata pasti ada perempuan dan anak-anak di dalamnya. Selanjutnya 3 Desember, jadi ini kayak berurutan ya, 1, 2, 3. Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas, The World Program of Action Concerning Disabled Person, itu namanya. Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang disabilitas dan juga membangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi mereka tidak disingkirkan, tidak dikucilkan, tidak dinomorduakan, tapi kita merangkul. Lalu lanjut 5 Desember, yaitu Hari Internasional bagi Sukarelawan, dan ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 1985. Pada hari ini PBB mengajak organisasi-organisasi dari negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih, sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan. Jadi teman-teman, tanggal 5 Desember bilang terima kasih ke mereka yang kalian tahu kerjanya sebagai relawan. Without them, oh my god, can you imagine what will happen without them? Ya, berterima kasih lah. Pokoknya mereka yang berjasa, tanggal 5 Desember, we say thank you. We send them appreciation, okay? Tanggal 6 Desember, Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan Terhadap Perempuan. Kenapa tuh terjadi hari ini? Ceritanya, pada tahun 1989, sorry guys, I think I got shock something. Oke. Pada tahun 1989 terjadi pembunuhan massal dengan menggunakan senapan di Universitas Montreal, Kanada, yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya. Dan 13 lainnya itu semuanya perempuan ya, salah satunya. Maksudnya di antaranya ya. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran mahasiswi yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut. Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya. Jadi, ini pembunuhnya itu sangat amat misoginis, teman-teman. Sampai dia percaya kalau kesempatannya direnggut itu gara-gara perempuan, dan perempuan pantas mati gara-gara itu. Dan makanya terbentuklah hari ini, 6 Desember. Jadi kalau misalnya kalian punya aspirasi tentang masalah ini, keluarkan di tanggal 6 Desember. Karena Etana punya. Nanti bakalan ada video khusus untuk bagian ini. Clue-nya adalah, atau spoilernya adalah, kekerasan terhadap wanita di seluruh dunia. Aku bakalan keluarin itu. Karena aku juga marah sih sebenarnya. Dan inilah teman-teman ya. Nanti Etana kasih tahu alasan kenapa Etana mau ikut kampanye ini. Dan yang terakhir adalah Hari HAM Internasional. Ini merupakan perayaan akan ditetapkannya dokumen bersejarah, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh PBB. Dan sekaligus merupakan momen untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM yang secara detail terkandung di dalam deklarasi tersebut. Aye. Ini udah berapa menit dah? Etana kalau udah ngomong tuh kadang suka lupa waktu gitu loh guys. Kalian enjoy gak sih dengerin Etana ngomong?
Sometimes I wonder if you do really like listening to podcast maybe or like documentary, ya mungkin kalian cocok ya dengerin Etana. Karena ya begitu isi video Etana memang kalau kata orang serius, berat gitu ya. But I hope you can enjoy it. Oke. Ini kayaknya aku mau bakalan potong aja ya teman-teman. Sebenarnya masih ada lanjutan tentang 16 hak TP ini. Jadi nanti ya kita lanjut, oke? Kalau gitu ini Etana akhiri dulu. I see you again di video selanjutnya. Bye bye.